Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kata yang pantas kita senandungkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, yakni nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul menjalankan sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini juga khatib mengajak kepada diri khatib pada khususnya dan kepada jamaah pada umumnya, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Rajab ini terdapat peristiwa yang mengagumkan, peristiwa yang besar dan istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa makna dari Isra Mi'raj, bagaimana kisah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kata Isra berasal dari bahasa Arab yang berarti perjalanan malam. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj berarti naik atau menuju ke atas. Sedangkan menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perjalanan yang mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina dalam kurun waktu semalam. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui peristiwa ini pula awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah melaksanakan sholat 5 waktu yang dilaksanakan umat Islam hingga saat ini. Jamaah Jum'ah rahimakumullah,
peristiwa Isra Mi'raj diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya Sahih Bukhari. Intisarinya adalah suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datanglah malaikat mengeluarkan hati Nabi dan mencucinya. Kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq dan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Sampai di sana kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Kemudian Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baik orang yang berkunjung adalah engkau wahai Nabi. Di langit dunia ini Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapak dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan sebaliknya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun menangis karena Nabi Muhammad SAW memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Ma'mur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap harinya ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Kemudian Nabi disuguhi dengan arak, susu dan madu. Nabi kemudian memilih susu. Kemudian Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, di Baitul Ma'mur Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 waktu setiap hari. Kemudian Nabi menerima dan kembali pulang. Dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah sholat 50 kali sehari. Nabi Musa mengingatkan, umatku telah membuktikannya, lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah keringanan untuk umatmu. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dan diringankan menjadi 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kemudian kembali Nabi Muhammad menghadap Allah hingga 2 kali, dan sampai akhirnya Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad kembali pada Nabi Musa, dan Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umatmu tidak akan kuat wahai Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, saya malu untuk kembali menghadap Allah. Saya ridho dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah,
Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah Sirah Nabawiyah menceritakan bahwa keesokan harinya Nabi menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj itu kepada kaum Quraisy. Mendengar peristiwa tersebut, mayoritas orang Quraisy ingkar, tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya terhadap kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Melihat hal tersebut, Abu Bakar bergegas untuk membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, sungguh aku percaya terhadap berita dari langit. Maka sejak saat itulah sahabat Abu Bakar dijuluki oleh Nabi dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya Abu Bakar yang sangat jujur. Jamaah Jumaah rahimakumullah, lantas apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj? Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah kepada hambanya yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi mengalami hal yang amat menyedihkan, yaitu wafatnya Khadijah sebagai istri tercinta yang selalu mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran dan hartanya demi perjuangan Nabi SAW. Selain itu juga Nabi mengalami kesedihan dengan wafatnya paman tercinta, yaitu Abu Thalib, yang selalu melindungi Nabi dari kekejaman kaum Quraisy. Dengan berbagai kesedihan itu, Allah ingin menguatkan hati Nabi dengan melihat secara langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi semakin mantap dan teguh dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tentunya memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapapun yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Islam, menghadiri majelis ilmu, zikir dan lain sebagainya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dan keistimewaan baginya. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan beliau dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam sejarah itu adalah perjalanan pertama manusia di dunia menuju luar angkasa dan kembali menuju bumi dengan selamat. Jika hal ini telah terjadi pada zaman Nabi, hal tersebut memberikan pelajaran bagi umat Islam agar mandiri, agar belajar, bangkit dan meningkatkan kemampuan. Tidak hanya dalam masalah agama, sosial, politik dan ekonomi, namun juga harus melek terhadap sains dan teknologi, di mana perjalanan menuju keluar angkasa adalah sains dan teknologi tingkat tinggi yang menjadi salah satu tolak ukur kemajuan sebuah umat dan bangsa. Ketiga, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibarun menjelaskan bahwa jika Nabi melakukan Isra Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka juga sebuah kewajiban bagi setiap muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk. Karena dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu ketika berbuat tidak baik, malu ketika berkata kotor, malu untuk berbuat bohong dan lain sebagainya. Keempat, dalam perjalanan Isra Mi'raj terdapat penyebutan 2 masjid umat Islam, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Hal tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah bagian dari tempat suci umat Islam. Membela Masjidil Aqsa dan sekelilingnya sama saja dengan membela agama Islam, dan wajib bagi tiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk selalu berjuang dan berkorban untuk memerdekakan dan keselamatan Masjid Al-Aqsa di Palestina, baik dengan berdiplomasi politik, bantuan sandang pangan maupun dengan harta. Jamaah Jumaah rahimakumullah, semoga dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini kita selalu menjadi umat yang selalu dapat mengambil hikmah dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.